Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua menyadari bahwa kata-kata memiliki kekuatan luar biasa, baik untuk membangun maupun menghancurkan jiwa seseorang. Sebagai seorang ibu, ucapan kita dapat menjadi doa atau malah bumerang yang membawa dampak negatif bagi anak-anak kita. Dalam perjalanan hidup, banyak yang menganggap bahwa rezeki dan keberuntungan dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan sikap yang ditanamkan sejak kecil. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari betapa besar pengaruh kata-kata kita terhadap masa depan mereka. Inilah 10 kata-kata ibu kepada anaknya yang menghambat rezeki. Semarah apapun, jangan ucapkan kata ini. Pertama, ungkapan, "Kamu tidak akan sukses," bisa menjadi kata-kata yang sangat merusak bagi seorang anak. Kata-kata ini menanamkan pesimisme yang dapat menghalangi potensi yang dimiliki anak. Dalam ajaran Islam, setiap individu berhak untuk percaya bahwa mereka mampu meraih kesuksesan. Rasulullah Muhammad bersabda, "Aku sesuai prasangka hambaku." Hadits riwayat Bukhari, menunjukkan pentingnya keyakinan positif. Keyakinan bahwa sukses adalah hal yang tidak mungkin dicapai dapat menjadi penghambat rezeki yang signifikan. Seorang anak yang mendengar kata-kata ini mungkin akan kehilangan motivasi untuk berusaha lebih keras. Mental block yang diciptakan oleh pernyataan ini seringkali mengakibatkan anak menyerah sebelum mencoba. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan memiliki pengaruh besar terhadap jiwa seseorang. Dalam pandangan spiritual, rezeki seringkali datang melalui usaha dan keyakinan. Dengan mengucapkan kata-kata yang merendahkan, seorang ibu bisa secara tidak langsung menutup pintu rezeki bagi anaknya. Penting untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki jalan yang berbeda menuju kesuksesan. Ketidakpastian dalam hidup adalah hal yang wajar, tetapi kata-kata negatif hanya memperburuk keadaan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Quran Surat Al-Isra ayat 29 adalah nasihat yang penting untuk diingat. Dengan mengganti kata-kata pesimis dengan kalimat yang mendukung, seorang ibu dapat membantu anaknya berkembang. Memotivasi anak dengan kepercayaan pada kemampuan mereka sangatlah krusial. Anak yang merasa didukung akan lebih berani menghadapi tantangan hidup. Rezeki tidak hanya berupa materi, tetapi juga mencakup kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Mendorong anak untuk memiliki cita-cita yang tinggi bisa membuka lebih banyak peluang. Dengan penguatan positif, seorang ibu bisa menjadi sumber inspirasi bagi anaknya. Kesuksesan seringkali dimulai dari kepercayaan diri yang kuat, dan itu dimulai dari kata-kata yang kita ucapkan. Kedua, ungkapan, "Kamu tidak berguna," adalah pernyataan yang sangat merusak dan menyakitkan bagi seorang anak. Ketika seorang ibu mengucapkan hal ini, dia menanamkan rasa tidak berharga dalam diri anaknya. Dalam ajaran Islam, setiap individu memiliki nilai dan potensi yang berharga. Dan janganlah kamu merasa hina dan jangan pula bersedih, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139 mengingatkan kita akan posisi kita di hadapan Allah. Rasa tidak berharga yang ditanamkan melalui kata-kata ini bisa menghambat anak dalam meraih rezeki. Anak yang merasa tidak berguna cenderung tidak akan berusaha dan mengabaikan potensi yang dimilikinya. Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa penghinaan diri yang datang dari kata-kata kasar adalah penyakit hati. Ketika seorang anak merasa berguna, ia lebih cenderung untuk berkontribusi dalam masyarakat. Kata-kata positif membantu anak untuk mengenali potensi mereka dan mendorong mereka untuk berusaha lebih keras. Dengan dukungan,
seorang ibu dapat membantu anaknya menemukan bakat dan kemampuan yang tersembunyi. Ketidakberdayaan yang dirasakan anak bisa menjadi penghalang untuk mendapatkan rezeki. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Hadits riwayat Bukhari menunjukkan bahwa setiap individu memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Seorang anak yang merasa berguna akan lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi. Memupuk rasa percaya diri pada anak adalah kunci untuk membuka banyak peluang rezeki. Ketika anak merasa dihargai, mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup. Kebangkitan semangat dalam diri anak bisa dimulai dari kalimat-kalimat yang mendukung. Seorang ibu harus menjadi panutan yang menanamkan rasa harga diri pada anaknya. Penting untuk berbicara dengan kata-kata yang membangun dan menginspirasi. Dengan sikap positif, seorang ibu bisa mengubah pandangan anak terhadap dirinya sendiri. Rasa berguna adalah fondasi untuk mencapai rezeki yang lebih baik dalam hidup. Ketiga, kata-kata, "Kenapa kamu bodoh sekali?" dapat menghancurkan kepercayaan diri seorang anak. Ucapan ini berpotensi untuk mengubah cara pandang anak terhadap kemampuannya sendiri. Dalam banyak kasus, anak yang merasa bodoh akan mengalami kesulitan dalam belajar dan beradaptasi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim mengingatkan kita akan pentingnya memilih kata-kata yang baik. Kata-kata negatif akan menciptakan rasa malu dan takut pada anak, sehingga ia enggan berusaha. Ketika seorang anak merasa bodoh, ia cenderung tidak mau mencoba lagi. Imam Al-Syafi'i menyatakan bahwa kebodohan bukanlah musuh sejati. Sebaliknya, kata-kata merendahkan adalah musuh utama. Dalam pandangan Islam, setiap anak dilahirkan dengan potensi untuk belajar dan berkembang. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 menunjukkan bahwa ilmu adalah hal yang sangat dihargai. Anak yang merasa bodoh cenderung tidak akan mencari ilmu karena sudah merasa tertekan. Dengan memberikan dorongan dan kata-kata yang positif, seorang ibu dapat membangkitkan semangat belajar anak. Kemandekan dalam belajar seringkali disebabkan oleh rasa takut akan penilaian negatif. Penting bagi seorang ibu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak untuk bereksperimen dan belajar dari kesalahan. Kata-kata yang merendahkan hanya akan menambah beban mental anak dan menghalangi kemajuan mereka. Seorang ibu seharusnya berfokus pada usaha dan pencapaian anak, bukan pada kesalahan. Dengan cara ini, anak akan merasa dihargai dan lebih bersemangat untuk berprestasi. Mendorong anak untuk tidak menyerah dalam belajar adalah cara untuk membuka pintu rezeki. Kata-kata positif bisa membantu membentuk pola pikir yang optimis pada anak. Ketika anak merasa bahwa mereka mampu, mereka akan lebih berani menghadapi tantangan di masa depan. Rasa percaya diri yang tinggi adalah kunci untuk membuka berbagai peluang dalam hidup. Keempat, ungkapan "kamu akan gagal" adalah salah satu bentuk pernyataan yang paling merugikan bagi anak. Ucapan ini dapat menciptakan rasa putus asa yang menghalangi anak dari meraih kesuksesan. Dalam ajaran Islam, keberanian untuk mencoba adalah sangat dianjurkan, meski ada risiko kegagalan. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3 menekankan pentingnya tawakal setelah usaha. Kegagalan seringkali dipandang sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Ketika anak diajarkan untuk takut gagal, mereka akan cenderung tidak mengambil risiko yang diperlukan untuk sukses. Jalaluddin Rumi pernah berkata, "Kegagalan adalah langkah pertama menuju penemuan jati diri dan rezeki." Menghargai usaha dan bukan hanya hasil akhir akan membantu anak merasa lebih baik tentang diri mereka. Dengan mengubah pandangan terhadap kegagalan, seorang ibu dapat membantu anaknya menjadi lebih resilient. Kegagalan bisa menjadi pelajaran berharga yang membawa seseorang pada kesuksesan di masa depan. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan. Ketika anak tidak merasa tertekan oleh kata-kata negatif, mereka akan lebih terbuka untuk belajar dari pengalaman mereka.
Seorang ibu harus mengingatkan anaknya bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Proses belajar adalah sesuatu yang alami, dan setiap orang pasti mengalami kegagalan pada suatu titik. Dengan mendukung anak dan membiarkan mereka memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan, seorang ibu dapat membuka pintu rezeki. Mendorong anak untuk berani mencoba hal-hal baru dapat meningkatkan kreativitas dan keberanian mereka. Anak yang tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya akan lebih percaya diri dalam mengambil langkah. Ucapan positif bisa membantu anak membangun mental yang kuat untuk menghadapi tantangan. Dalam setiap langkah, penting untuk memberi semangat kepada anak agar tetap optimis. Dengan cara ini, mereka akan dapat melihat kegagalan sebagai bagian dari proses menuju kesuksesan. Kelima, pernyataan, "Mengapa kamu tidak seperti orang lain?" dapat menyebabkan rasa rendah diri pada anak. Ucapan ini menimbulkan perbandingan yang tidak sehat dan membuat anak merasa tidak layak. Dalam ajaran Islam, Allah menciptakan setiap individu dengan keunikan dan tujuan yang berbeda. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Quran Surat An-Nisa ayat 32 adalah nasihat penting untuk menghargai perbedaan. Ketika seorang anak merasa tidak sebanding dengan orang lain, rasa percaya diri mereka dapat tergerus. Hal ini dapat berakibat pada kurangnya motivasi untuk berusaha mencapai potensi mereka sendiri. Ibn Qayyim al-Jauziyah mengingatkan kita bahwa setiap rezeki telah ditetapkan dan tidak ada gunanya membandingkan diri dengan orang lain. Anak yang merasa inferior mungkin akan menghindari tantangan dan kesempatan untuk tumbuh. Dengan menghargai keunikan setiap individu, seorang ibu dapat mendorong anaknya untuk menemukan jalannya sendiri. Seorang ibu perlu mengingatkan anaknya bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Dukungan emosional dan kata-kata yang membangun akan membantu anak merasa berharga. Dengan menegaskan bahwa mereka memiliki kelebihan, anak akan lebih termotivasi untuk berusaha. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 menunjukkan bahwa pencapaian tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Ketika anak merasa didukung untuk menjadi diri mereka sendiri, mereka akan lebih berani untuk berinovasi. Setiap anak harus diberi kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan potensi mereka tanpa tekanan dari perbandingan. Rasa percaya diri yang tinggi akan membantu anak untuk lebih terbuka terhadap peluang. Mendorong anak untuk mencintai diri mereka sendiri adalah langkah penting dalam memperkuat mentalitas mereka. Ketika anak merasa nyaman dengan diri mereka, mereka lebih siap untuk menerima rezeki yang datang. Seorang ibu seharusnya menumbuhkan rasa syukur atas keunikan anaknya. Dengan cara ini, anak dapat melihat kelebihan mereka sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan. Keenam, ungkapan, "Jangan bermimpi terlalu tinggi," bisa merusak cita-cita seorang anak. Ketika seorang ibu mengucapkan kata-kata ini, dia secara tidak langsung membatasi imajinasi dan ambisi anaknya. Dalam ajaran Islam, bermimpi besar adalah langkah awal menuju pencapaian besar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 mengingatkan kita bahwa perubahan dimulai dari keinginan untuk lebih baik. Mimpi dan cita-cita yang tinggi bisa menjadi pendorong untuk bekerja keras dan berusaha. Jalaluddin Rumi menekankan pentingnya mimpi sebagai jembatan menuju rezeki dan penemuan diri. Dengan memberikan ruang untuk bermimpi, seorang ibu membantu anak untuk mengenali potensi mereka. Ketika anak diajarkan untuk tidak bermimpi, mereka mungkin merasa tidak layak mendapatkan kesuksesan. Mendorong anak untuk memiliki visi yang jelas tentang masa depan mereka adalah penting untuk mencapai rezeki yang lebih baik. Ketika anak percaya bahwa mereka dapat mencapai impian, mereka akan lebih berani mengambil risiko. Seorang ibu seharusnya menjadi sumber inspirasi yang mendorong anak untuk menjelajahi potensi mereka. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." Quran Surat Taha ayat 114 adalah pengingat untuk terus belajar dan berkembang. Ketika anak merasa bahwa impian mereka didukung, mereka akan lebih termotivasi untuk mengejar tujuan. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses mencapai impian.
Seorang ibu perlu menekankan bahwa impian besar harus diimbangi dengan usaha yang konsisten. Ketika anak merasa didorong untuk bermimpi, mereka akan lebih terbuka terhadap berbagai peluang. Rasa percaya diri yang tinggi akan membantu anak menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Mendorong anak untuk menetapkan tujuan yang ambisius adalah langkah awal menuju kesuksesan. Ketika anak merasa bahwa mimpi mereka mungkin, mereka akan lebih bersemangat dalam belajar. Dengan cara ini, seorang ibu dapat membuka jalan bagi anak untuk mencapai rezeki yang lebih melimpah. Ketujuh, ungkapan, "Kamu membuatku malu," dapat memberikan dampak psikologis yang mendalam pada anak. Ucapan ini dapat menanamkan rasa bersalah yang berlarut-larut dan rasa tidak berharga. Dalam ajaran Islam, tidak ada yang lebih penting daripada menjaga kehormatan dan harga diri seseorang. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang menzolimi diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus ayat 44 mengingatkan kita bahwa tindakan kita mempengaruhi diri kita sendiri. Ketika anak merasa bahwa mereka membawa malu, mereka mungkin menghindari situasi sosial dan mengalami isolasi. Sebagai dampaknya, peluang untuk meraih rezeki pun menjadi lebih sempit. Ibn Athailah mengajarkan bahwa malu karena dosa adalah baik, tetapi malu karena penilaian manusia adalah hal yang merugikan. Seorang anak yang merasa tertekan oleh kata-kata negatif ini mungkin tidak akan berani mengambil inisiatif di masa depan. Rasa malu yang berlebihan bisa menghalangi anak dari peluang yang datang. Penting bagi seorang ibu untuk memberikan dukungan dan pemahaman kepada anaknya, bukan tekanan. Anak yang merasa diterima akan lebih berani untuk menunjukkan potensi dan kemampuan mereka. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Hadits riwayat Bukhari menunjukkan bahwa setiap individu berhak untuk merasa berharga. Ketika anak merasa didukung, mereka akan lebih terbuka untuk belajar dari kesalahan. Seorang ibu harus membantu anak memahami bahwa setiap orang membuat kesalahan dan itu adalah bagian dari proses belajar. Mengubah cara pandang terhadap kesalahan dapat membuka pintu bagi pembelajaran yang lebih besar. Dengan kata-kata yang membangun, seorang ibu dapat membantu anaknya merasa lebih baik tentang diri mereka. Kebaikan dan dukungan dari orang tua adalah pendorong utama untuk membangun rasa percaya diri pada anak. Seorang ibu seharusnya menjadi sumber kekuatan yang mendorong anak untuk terus maju. Ketika anak merasa tidak membawa malu, mereka akan lebih percaya diri dalam mengejar rezeki. Dengan cara ini, mereka akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan kesempatan yang ada. Kedelapan, ungkapan, "Kamu tidak pantas mendapatkan itu," dapat menghancurkan motivasi seorang anak. Kata-kata ini menciptakan rasa ketidaklayakan yang dapat menghambat anak dalam meraih impian mereka. Dalam ajaran Islam, setiap orang memiliki hak untuk menerima rezeki yang baik. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." Quran Surat Taha ayat 114 menunjukkan pentingnya usaha dan doa. Rasa tidak pantas bisa mengakibatkan anak merasa ragu untuk berusaha. Ketika seorang anak tidak percaya pada diri mereka sendiri, mereka akan cenderung tidak mencoba. Ibn Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa menerima rezeki berarti menerima diri kita sendiri. Seorang ibu perlu mendorong anak untuk mengenali nilai diri mereka. Dalam pandangan Islam, setiap individu memiliki potensi untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dengan mendorong anak untuk percaya pada diri mereka, seorang ibu bisa membantu membuka jalan bagi rezeki yang lebih baik. Rasa percaya diri yang tinggi akan meningkatkan motivasi anak untuk meraih tujuan. Ketika anak merasa bahwa mereka layak, mereka akan lebih berani mengejar impian. Ucapan yang mendukung akan menciptakan lingkungan yang positif bagi anak untuk tumbuh. Ketidakpercayaan pada diri sendiri seringkali menjadi penghalang untuk mencapai rezeki. Seorang ibu harus mengingatkan anak bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan yang terbaik. Dengan memberikan penguatan positif, seorang ibu dapat membantu anak mengatasi rasa ketidaklayakan. Mendorong anak untuk berbicara tentang keinginan mereka juga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Ketika anak merasa layak, mereka akan lebih terbuka untuk menerima segala bentuk rezeki. Seorang ibu seharusnya menjadi pendukung terbesar dalam kehidupan anaknya. Dengan cara ini,
anak akan merasa bahwa mereka pantas mendapatkan segala kebaikan yang Allah sediakan. Kesembilan, ungkapan, "Kamu tidak bisa berubah," bisa menjadi kutukan bagi seorang anak. Kata-kata ini dapat menghentikan perkembangan dan pertumbuhan anak di berbagai aspek. Dalam ajaran Islam, perubahan adalah bagian dari perjalanan hidup yang wajar. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol atas perubahan diri. Ketika seorang anak merasa bahwa mereka tidak bisa berubah, mereka mungkin akan kehilangan harapan. Jalaluddin Rumi menekankan pentingnya perubahan sebagai kunci menuju rezeki baru. Mengajarkan anak bahwa mereka dapat berkembang adalah langkah awal menuju kesuksesan. Ucapan positif dari seorang ibu bisa mendorong anak untuk berusaha lebih keras. Ketika anak merasa bahwa mereka dapat berubah, mereka lebih cenderung untuk berusaha mengejar impian mereka. Seorang ibu perlu menekankan bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Kemandekan dalam hidup seringkali disebabkan oleh keyakinan bahwa kita tidak bisa berubah. Dengan mendukung anak dalam proses perubahan, seorang ibu membuka jalan bagi rezeki yang lebih baik. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Hadits riwayat Bukhari menunjukkan bahwa setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah penting. Ketika anak merasa didorong untuk berkembang, mereka akan lebih terbuka terhadap berbagai peluang. Seorang ibu harus memberikan contoh bahwa perubahan adalah sesuatu yang positif. Mendorong anak untuk belajar dari pengalaman dapat membantu mereka mengatasi rasa takut akan perubahan. Dengan kata-kata yang mendukung, seorang ibu dapat menghilangkan keraguan anak terhadap diri mereka sendiri. Ketika anak percaya bahwa mereka dapat berubah, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan. Seorang ibu harus menunjukkan bahwa perubahan adalah proses yang wajar dan perlu. Dengan cara ini, anak akan merasa lebih optimis dalam meraih rezeki yang telah ditentukan untuk mereka. Kesepuluh, ungkapan, "Lebih baik kamu tidak dilahirkan," adalah pernyataan yang paling menyakitkan bagi seorang anak. Kata-kata ini dapat menghilangkan makna eksistensi anak dan merusak harga diri mereka. Dalam ajaran Islam, setiap kehidupan adalah anugerah yang harus dihargai. Dan Dia yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat As-Sajdah ayat 7 menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai dan tujuan. Ketika seorang ibu mengucapkan hal ini, anak mungkin merasa bahwa mereka tidak berharga. Rasa tidak berharga ini dapat menghambat semua bentuk perkembangan dan pertumbuhan dalam hidup anak. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa setiap kehidupan membawa potensi yang perlu dijaga. Ketika anak merasa bahwa mereka tidak diinginkan, mereka cenderung mengalami depresi dan ketidakpastian. Penting bagi seorang ibu untuk memberikan dukungan emosional dan spiritual kepada anaknya. Dengan menunjukkan cinta dan penghargaan, seorang ibu dapat membantu anak merasa berharga. Sesungguhnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Hadits riwayat Bukhari menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasa diterima. Rasa cinta dan penerimaan dapat membuka jalan bagi anak untuk berkembang dengan baik. Ketika anak merasa bahwa mereka memiliki tujuan dalam hidup, mereka akan lebih termotivasi untuk mencapai impian. Seorang ibu harus menjadi sumber kasih sayang dan dukungan bagi anaknya. Rasa percaya diri yang tumbuh dalam diri anak adalah kunci untuk menerima rezeki yang melimpah. Kata-kata positif dapat membantu anak melihat diri mereka sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika anak merasa dihargai, mereka akan lebih terbuka untuk menerima berbagai bentuk rezeki. Seorang ibu seharusnya selalu mengingatkan anaknya bahwa mereka adalah anugerah bagi dunia. Dengan memberikan cinta dan dukungan, seorang ibu dapat membantu anak menemukan makna dalam hidup mereka. Dengan cara ini, anak akan dapat menghadapi hidup dengan keyakinan dan harapan, siap menerima segala rezeki yang telah Allah tentukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.